Halo minasan, balik lagi di channel Bar EP. Apa kabar semuanya? Mimin merasa kalau kalian semua baik-baik saja. Oke, jadi di video kali ini Mimin mau bahas alur cerita anime Sono Bisquidol wa Koi wo Suru. Kita diperlihatkan seorang laki-laki yang mempunyai hobi, yaitu menyukai boneka. Dan dia tinggal berdua bersama kakeknya. Ia ingin membuat boneka seperti milik kakeknya, tapi mesin jahit yang ada di rumahnya rusak. Ia pun pergi ke ruangan praktek menjahit yang ada di sekolah. Tiba-tiba ada seorang gadis masuk di ruangan itu. Cowok itu pun kaget akibat kedatangan gadis tersebut. Gadis itu pun juga kaget dan bertanya, "Kenapa kamu bisa masuk di ruangan penjahit? Seharusnya di sekolah kita tidak ada kelas karya rumahan," ucap si gadis. Tapi si cowok berkata bahwa mesin jahit yang ada di rumahnya rusak. Jadi dia pun masuk di ruangan tersebut. Dan gadis itu berkata, "Apakah kamu bisa menjahit?" Dan si cowok pun menjawab, "Iya, aku bisa melakukannya." Dan ternyata si gadis adalah seorang cosplay. Ia sangat menyukai cosplay anime atau manga. Dan apakah yang akan dilakukan oleh cowok itu? Kita langsung saja bahas alur ceritanya. Cerita dimulai. Ada seorang anak laki-laki yang menyukai boneka Hina. Ia sangat menyukai boneka itu hingga membuat dirinya ingin membuat boneka tersebut. Anak laki-laki itu bernama Gojo. Dia tinggal berdua bersama kakeknya. Tapi Gojo diketahui oleh temannya bahwa kenapa dirinya yang seorang anak laki-laki menyukai boneka perempuan. Oleh karena itu, Gojo pun dibenci oleh temannya. Gojo pun beranjak dewasa yang kini menjadi seorang anak sekolah SMA. Di pagi hari, Gojo bersama kakeknya lagi makan bersama. Tapi kakeknya khawatir apakah Gojo mempunyai teman di sekolah, ucap si kakek. Gojo pun kaget mendengar perkataan kakeknya. Namun kakeknya mengatakan bahwa Gojo hanya menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk membuat boneka semasa SD dan SMP. Kakeknya pun berpikir bahwa Gojo tidak mempunyai teman. Namun Gojo mengatakan bahwa dirinya sudah mempunyai teman. Kakeknya pun tertawa mendengar perkataan Gojo. Scene berpindah. Gojo pun berangkat ke sekolah. Tapi saat di tengah jalan, di dalam hati Gojo, ia meminta maaf kepada kakeknya karena dirinya yang sudah menjadi anak SMA tidak memiliki teman. Habisnya dirinya mempunyai impian untuk menjadi kasih rasi boneka dan hobinya adalah membuat boneka. Oleh karena itu, ia ingin melatih kemampuannya agar dirinya bisa membuat boneka yang bagus seperti kakeknya. Oleh karena itu, ia tidak ingin membicarakan hal itu kepada orang lain. Bel sekolah berbunyi, tapi Gojo berpikir bahwa yang ia sukai berbeda jauh dengan apa yang orang lain suka. Dan Gojo mengingat masa lalunya saat ditinggal oleh teman masa kecilnya. Tiba-tiba ada seorang gadis yang terlempar ke arah Gojo. Gadis itu bernama Kitagawa Marin. Kita panggil saja Kitagawa. Kitagawa melihat coretan cat yang ada pada tangan Gojo. Kitagawa penasaran dan berkata, "Apakah itu?" Gojo pun menjawab dengan nada kebingungan bahwa itu bukanlah apa-apa. Gojo pun sangat kaget karena dirinya pertama kali berbicara dengan Kitagawa dan Gojo berpikir bahwa Kitagawa yang cantik dan populer. Ia merasa kalau dunia mereka berdua sangatlah berbeda. Saat pulang sekolah, ada seorang cowok yang ingin mendekati Kitagawa. Namun cowok itu mengatakan
kepada Kitagawa bahwa benda yang dimiliki oleh Kitagawa sangatlah norak. Kitagawa pun langsung menjawab bahwa dirimu lah yang menjijikkan. Kitagawa pun pergi meninggalkan orang itu dengan tatapan yang menyeramkan. Buset, jadi begini ya kalau cewek lagi marah. Ampun dah. Setiap cowok yang mendekati Kitagawa akan menolak semua cowok yang mengejek kesukaannya. Bel sekolah pun berbunyi. Gojo dan teman kelasnya lagi ngerjain tugas. Namun dua teman Gojo, mereka tidak ingin telat bekerja. Jadi tugas sekolah mereka menyerahkannya kepada Gojo. Namun Gojo merasa kalau pekerjaan itu agak sulit baginya. Tapi itu membuat Gojo lebih baik daripada dirinya akan membuat kedua temannya terasa canggung. Tiba-tiba Kitagawa masuk dan membantu Gojo karena Kitagawa habis dari toilet. Jadi jadwal hari ini adalah jadwal piket Kitagawa. Kitagawa bertanya, "Di manakah semua orang?" Gojo pun menjawab kalau semua orang sudah pulang karena mereka mempunyai pekerjaan. Kitagawa berkata bahwa Gojo hanyalah dimanfaatkan oleh temannya. Tapi Gojo merasa kalau dirinya bisa diandalkan. Jadi Gojo tidak mempermasalahkan hal itu. Namun Kitagawa berkata bahwa Gojo tidaklah diandalkan, melainkan hanya dimanfaatkan. Dan katakanlah kalau dirimu tidak ingin melakukannya. Kitagawa pun memberikan sedikit motivasi kepada Gojo bahwa lakukanlah sesuatu demi kebaikan dirimu sendiri. Gojo pun terdiam mendengar perkataan Kitagawa. Di malam hari, Gojo lagi membuat baju untuk bonekanya. Namun tangan Gojo tersobek akibat terkena gunting. Kakeknya pun khawatir dan mencari perban. Namun Gojo mengingat perkataan Kitagawa agar dirinya tidak melakukan kesalahan seperti di masa lalu. Kakek Gojo pun kembali dan membawa sebuah perban. Namun Gojo berkata kepada kakeknya kalau mesin jahitnya sudah rusak. Kakeknya pun menjawab itu memang sudah wajar karena itu sudah tua dan mereka pun akan membeli yang baru. Tapi saat Gojo ingin tidur, ia mengingat kalau di sekolah ada ruang praktek menjahit. Di pagi hari Gojo pun pergi ke ruang praktek menjahit dan ia ingin membuat baju untuk bonekanya. Gojo merasa senang kalau di jam pulang sekolah tidak akan ada orang yang masuk di ruangan itu. Jadi dia lebih mudah untuk membuat baju. Dan Gojo juga membawa boneka miliknya. Namun Kitagawa masuk di ruangan itu dan membuat Gojo terkejut. Kitagawa pun kaget dan berkata, "Kenapa Gojo bisa berada di sini?" Gojo pun menjawab kalau dirinya sedang menjahit dan rumah Gojo adalah toko pembuat boneka. Kitagawa pun merasa terkagum dengan kepandaian Gojo yang bisa memakai mesin jahit. Dan Kitagawa memuji karya Gojo yang bisa membuat boneka. Gojo pun merasa senang karena itu pertama kalinya ada orang yang memuji karyanya. Tapi Gojo berkata dirinya hanya bisa membuat pakaiannya saja. Kitagawa pun langsung kaget saat mendengar perkataan dari Gojo. Dan Kitagawa menyuruh Gojo untuk membuat baju buat dirinya karena Kitagawa ingin menjadi seorang cosplay. Tiba-tiba Kitagawa membuka bajunya dan menyuruh Gojo berbalik agar tidak kelihatan mangganya. Kitagawa pun menyuruh Gojo untuk melihat ke arahnya dan Kitagawa pun menunjukkan baju yang ia buat yang masih setengah jadi.
Namun Gojo tidak tahu baju apa yang dibuat oleh Kitagawa. Kitagawa pun memperlihatkan baju cosplay yang ada di HP-nya. Tapi Gojo berkata bahwa baju yang dibuat oleh Kitagawa tidaklah sama. Hati Kitagawa pun sedikit sedih. Hati Kitagawa pun sedih karena perkataan yang dikatakan oleh Gojo sangatlah menyakitkan bagi Kitagawa. Gojo pun mendekat ke Kitagawa dan ia membahas tentang peralatan menjahit, dan ia tidak sadar dirinya terlalu fokus hingga membuat Kitagawa menangis. Gojo pun meminta maaf kepada Kitagawa. Sebagai perminta maaf, Gojo ingin memberikan uang kepada Kitagawa. Namun Kitagawa menolak semua itu. Kitagawa pun berlari ke arah yang terang dan mengatakan kalau dirinya ingin menjadi seorang cosplay. Kitagawa pun ingin menggunakan baju yang sama seperti karakter dari anime, game, dan manga. Tapi Kitagawa tidak mempunyai mesin jahit di rumahnya. Oleh karena itu, ia membuat baju itu sepulang dari sekolah di ruangan praktek menjahit. Namun hasilnya tidaklah sama. Dan Kitagawa tidak mengetahui adakah orang di sekitarnya yang bisa menjahit. Dan Kitagawa merasa kalau yang ia lakukan itu tidak bisa ia kerjakan dengan sendirinya. Tapi Kitagawa ingin sekali menjadi Shizuku yang seorang cosplay. Kitagawa pun menyuruh Gojo untuk membuatkan baju cosplay. Karena Kitagawa sangat menyukai baju Shizuku, Kitagawa memohon dengan hati yang tulus. Gojo pun terdiam dan mengingat perkataan Kitagawa yang sudah dia dengar oleh Kitagawa. Dan Gojo pun menerima permintaan dari Kitagawa. Tapi Gojo berkata, meski dirinya tidak pernah membuat baju untuk orang lain, dan ia belum mengetahui hasil yang akan ia kerjakan, tapi dia akan berusaha agar Kitagawa bisa menjadi seorang cosplay yang paling cantik. Kitagawa pun senang sekali akhirnya dirinya bisa menjadi seorang cosplay dari karakter Shizuku. Gojo pun tidak mengira kalau dirinya bisa membuat janji kepada seorang gadis di kelasnya. Kitagawa pun berkata bahwa dirinya akan melakukan sebisa mungkin agar dirinya bisa menjadi Shizuku dari nona muda di akademi perempuan dan dari klub tak tahu malu Miracle Life dewasa. Gojo pun membatu saat mendengar perkataan dari Kitagawa. Kisah 2. Gojo terdiam saat Kitagawa menjelaskan judul gamenya yang akan Kitagawa pakai. Gojo bertanya, dirinya baru pertama kali mendengar judul game itu, jadi Gojo tidak memahaminya. Dan Kitagawa langsung menjelaskan bahwa game itu adalah Nona Licin. Itu sebuah game Bishoujo yang populer dan dirilis di tahun yang lalu. Game itu laku laris dan akan ada animenya. Dan si protagonisnya adalah cucu dari kepala sekolah dan ia dijadikan satu-satunya sebagai seorang laki-laki yang masuk di sekolah khusus perempuan. Dan itu adalah plot harem yang sering muncul. Namun Gojo merasa kalau laki-laki yang berada di sekolah khusus perempuan, apakah sering terjadi? Gumam Gojo. Tapi Kitagawa berkata kalau game itu aman untuk ditiru. Namun Gojo berpikir kalau dirinya tidak mengenal dalam berbagai game tersebut. Gojo juga tidak memahami gamenya dan ia mengira kalau game itu tidaklah ada. Gojo merasa kalau Kitagawa hanyalah bercanda. Tapi saat Gojo melihat ke arah Kitagawa, ia melihat mata keseriusan milik Kitagawa. Dan Kitagawa ingin membeli game itu karena ia sangat menyukai permainan pertama dalam game itu, yang ternyata karakter dari game itu tidak pernah tersenyum dan bahkan ekspresinya selalu dingin.
Tapi Kitagawa sangat menyukai wajah Shizuku dari game tersebut, sampai dirinya ingin menjadi seorang cosplay Shizuku. Tapi Gojo tidak memahaminya, dan Gojo bertanya. Ia memang belum paham dari sebagian game itu, tapi dirinya penasaran dengan sesuatu. Ia mengira kalau game itu hanyalah bisa dimainkan oleh orang dewasa. Namun Kitagawa tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi Gojo berkata, ia mengira kalau perempuan tidak menyukai game seperti itu. Namun Kitagawa menjawab bahwa ia memainkan game tersebut. Dan Kitagawa memberikan buku panduan tentang cosplay pemula kepada Gojo. Tapi Gojo berpikir, kenapa Kitagawa tidak bisa membuat baju? Padahal sudah ada buku panduan yang ia miliki. Kemudian mereka harus membeli bahan yang mereka butuhkan dan diawali dengan pengukuran baju. Tapi mereka harus menundanya karena hari sudah terlalu sore. Jadi mereka akan melakukannya pada di hari Senin. Kitagawa pun berterima kasih kepada Gojo dengan wajah tersenyum dan memohon bimbingannya di hari Senin. Scene berpindah. Saat Gojo ingin tidur, kakeknya masuk dan berkata kalau ia akan membeli mesin penjahit baru, dan ia menyuruh Gojo untuk menutup tokonya. Dan Gojo mengingat perkataan Kitagawa, dan itu membuat dirinya sangat ingin membantu Kitagawa dalam membuat pakaian. Tapi saat Gojo melihat buku panduan itu, ia tidak sengaja melihat hal yang paling menarik. Keesokan harinya ada seseorang datang ke rumah Gojo, yang ternyata itu adalah Kitagawa. Ia tidak ingin menunggu sampai di hari Senin, jadi dia memutuskan untuk mencari rumah Gojo di Google, dan muncullah nama rumah Gojo, Gojo Dolls. Kitagawa memberi banisan kepada Gojo, dan Gojo berterima kasih kepada Kitagawa. Tapi Kitagawa langsung masuk ke kamar Gojo. Gojo pun gugup karena hanya kakeknya saja yang pernah masuk di kamarnya. Tapi sekarang ada seorang gadis yang masuk ke kamarnya. Apalagi gadis itu adalah Kitagawa. Jadi dirinya harus selalu tenang agar ia tidak melakukan hal yang tidak-tidak kepada Kitagawa. Dan Kitagawa berkata, ayo mulai pengukuran. Tapi Gojo menyarankan kalau hal itu bisa minta tolong kepada orang lain untuk melakukannya, karena di dalam buku panduan itu hanya memakai pakaian dalam. Namun Kitagawa berkata itu sangatlah mudah, dan ia melepaskan pakaiannya, hanya memakai pakaian renang saja. Gojo pun membatu karena ia melihat pemandangan yang indah. Scene berpindah. Gojo pun memulai pengukuran dari kepala, dan Kitagawa merasa kalau menutup matanya akan terlihat mudah. Tapi Gojo masih terlihat gugup. Ia harus selalu tenang dan berkonsentrasi agar tangannya tidak mengenai Kitagawa. Namun Kitagawa membuka matanya, dan itu pun membuat Gojo terlempar ke dinding. Dan Gojo melanjutkan pengukuran di bahu. Gojo pun menyuruh Kitagawa untuk berbalik, dan Gojo bertanya apakah Kitagawa tidak merasa malu hanya memakai pakaian renang. Namun Kitagawa menjawabnya dengan tenang kalau itu tidaklah masalah, karena ia harus mengikuti ajaran buku itu agar dirinya bisa menjadi Shizuku. Dan terdengar suara Gojo lagi menampar wajahnya agar dirinya tidak memikirkan hal yang aneh kepada Kitagawa.
Dan Gojo menyerahkan seluruh jiwa dan hatinya dan mencurahkan segala yang ia miliki. Gojo pun berkonsentrasi. Pengukuran pun berjalan dengan lancar dan Kitagawa meminta Gojo untuk mengukur kakinya. Namun Gojo berkata kalau dirinya tidak bisa membuat sepatu dan hanya bisa membelinya. Scene berpindah. Gojo ingin mengambil kursi, namun Kitagawa langsung duduk di sofa Gojo. Gojo pun kaget dan berkata kalau sofa itu sangatlah kotor. Dan ia menyuruh Kitagawa turun dari sofanya. Namun Kitagawa langsung menyuruh Gojo untuk melakukan pengukuran dengan cepat. Gojo-kun, shite. Dan akhirnya Gojo pun tersandar ke dinding. Dengan wajah yang malu, dan mereka pun melanjutkan pengukuran di bagian titik opai milik Kitagawa. Namun Gojo tidak bisa melakukannya karena ia tidak tahu di mana letak anunya Kitagawa. Yang ternyata Kitagawa hanya bercanda, dan Kitagawa pun meminta meter yang ada di tangan Gojo agar ia bisa mengukur miliknya sendiri. Dan Kitagawa dengan lantang berkata kalau milik anunya hanya berjarak 20 cm. 20 センチでやろ。 Namun Gojo yang mendengar nomor itu membuat isi kepalanya menjadi kosong. Gojo pun merasa tidak enak karena dirinya yang terlalu payah. Dan Gojo ingin menjadi seperti Kitagawa yang selalu terlihat tenang. Gojo pun tidak sengaja menyentuh anunya Kitagawa. Wajah Kitagawa pun memerah. Tapi Gojo mengira kalau Kitagawa kepanasan. Gojo pun pergi menyalakan AC-nya. Pengukuran pun selesai. Kitagawa pun memakai pakaiannya. Dan Gojo berkata, apakah Kitagawa memiliki referensi tentang pakaian itu? Kitagawa pun memberikan 2 game cosplay kepada Gojo agar Gojo memahami game pertamanya. Namun Gojo melihat ke arah celana dalam Kitagawa dan membuat anunya berdiri. Gojo-kun? 着替えお腹痛いの？すみません、大丈夫です。 Kakek Gojo pun pulang dan membawa mesin penjahit baru yang ia habis beli. Tapi saat kakeknya masuk ke kamar Gojo, dirinya melihat Gojo lagi menonton game dewasa. Dan kakek Gojo pun terkejut melihat Gojo yang serius menonton game itu, apalagi mencatatnya. Kakeknya pun merasa kalau sudah waktunya Gojo melihat hal itu. Oke, sampai di sini dulu video hari ini. Jika ada kata-kata Mimin yang merasa kalian terganggu, Mimin minta maaf. Tapi jika kalian suka video ini, jangan lupa like video ini agar Mimin bisa semangat untuk menghibur kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.